Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pola keberlakuan auditor dan dimensi keberlakuan dari auditor internal. Pola keberlakuan auditor. Auditor menunjukkan sebagian besar perilaku manusia lain, tetapi sifat audit menimbulkan beberapa masalah perilaku unik. Audit berasal dari bahasa Latin yaitu audir, artinya mendengar, sedangkan menurut istilah artinya memeriksa bukti berdasarkan pada penilaiannya. Menurut Siegel dan Marconi 1989, seharusnya auditor terbebas dari faktor-faktor personalitas dalam melakukan audit. Personalitas akan bisa menyebabkan kegagalan audit sekaligus membawa resiko yang tinggi bagi auditor. Ada dua tipe keberlakuan yang dihadapi oleh auditor. Yang pertama, auditor dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap lingkungan audit. Dua, auditor harus menyelaraskan dan sinergi dalam pekerjaan mereka karena audit hakikatnya adalah pekerjaan kelompok sehingga perlu adanya proses review di dalamnya. Saya Kritis Basilia akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dalam mengaudit, mungkin harus mengeliminasi faktor kepribadian dari pertimbangan mengenai auditor perilaku. Ada 5 alasan dari pernyataan tersebut diantaranya. Yang pertama, sebagai auditor pemula dipersiapkan secara akademik dan profesional dengan melalui pendidikan tinggi. Yang kedua, dilakukan penyaringan atau pemilihan awal dari wawancara dengan baik sebelum penugasan. Yang ketiga, auditor baru grafik kembali secara luas oleh organisasi tempat kerja. Auditor mudah disupervisi dengan baik oleh auditor senior. Yang kelima, auditor muda tidak banyak dihadapkan dengan pembuatan keputusan mengenai auditnya. Materialitas dalam audit mengacu pada apa yang penting, signifikan, atau utama. Namun konsep tidak memiliki aturan atau pengukuran. Sejumlah besar penelitian telah dikhususkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penilaian auditor. Diduga materialitas. Penelitian ini difokuskan pada dua bidang, yaitu yang pertama, apa yang mempengaruhi tingkat materialitas memiliki pada penilaian akhir dari apa yang material dan apa yang tidak. Yang kedua, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saling terkait, bagaimana dan sampai sejauh mana pengaruh materialitas pada auditor diperkuat atau melemah. Kesimpulan umumnya adalah bahwa perilaku auditor biasanya akan bergantung pada kesediaan auditor untuk menerima resiko yang salah pada materialitas. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Elin Yayatil Kamelia. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai dimensi keperilakuan dari auditor internal atau dimensi keperilakuan pada pengendalian internal. Pada istilah internal control ditemukan dan didefinisikan oleh auditor, padahal sebenarnya internal control atau pengendalian internal merupakan tanggung jawab yang sangat penting bagi manajemen. Pada saat auditor melakukan audit, maka perlu memusatkan perhatiannya pada pengendalian internal untuk memastikan keakuratan dalam akuntansi perusahaan. Pentingnya pengendalian internal bagi auditor dituangkan dalam standar auditing kedua yang menjelaskan tentang pemahaman pengendalian internal yang memadai diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat audit, waktu, serta luasnya pemeriksaan yang dilaksanakan. Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dilaksanakan oleh Dewan Direksi, manajemen, dan personil lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk pencapaian tujuan dalam hal berikut ini. 1. Keandalan pelaporan keuangan. 2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. 3. Efektivitas dan efisiensi operasi. Komponen pengendalian internal ada 5. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Yang kedua, penilaian risiko. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Dan yang kelima, monitoring. Pengendalian internal meliputi 1. Pengendalian akuntansi. Pengendalian ini mengenai pencatatan metode dan prosedur yang berhubungan dengan efisiensi operasional dan kebutuhan terhadap kebijakan manajerial. Di dalamnya itu termasuk pengendalian terhadap sistem otorisasi dan persetujuan pemisahan tugas yang sehubungan dengan operasi dan penjagaan aset. Yang kedua, pengendalian administrasi. Pengendalian ini mengenai perencanaan dan semua metode yang digunakan organisasi yang berhubungan dengan penjagaan aset. Di dalamnya itu termasuk pengendalian terhadap analisis statistik, mempelajari waktu, dan penggerakan perusahaan. Saya Muhammad Huda Amir akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu dari perbedaan kedua pengendalian di atas diperlukan untuk mengklarifikasi ruang lingkup audit dan pengendalian akuntansi serta pengendalian administratif dibutuhkan untuk evaluasi pengendalian
perusahaan. Manfaat pengendalian internal yaitu mencegah, paling tidak mengurangi, bahkan tidak menghilangkan timbulnya perilaku yang tidak diinginkan, menekankan biaya-biaya yang tidak diinginkan. Masalah pengendalian internal adalah masalah perilaku karena berhubungan dengan resiko yang ditimbulkan bila terjadi kegagalan. Hal ini dapat menyebabkan munculnya perilaku-perilaku yang tidak diinginkan dalam perusahaan. Demikian isi presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bujang dan dara tinggi semampai, senyum dan sapa menggugah naluri. Semua pun telah usai, saatnya kami berundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.